Saya Fitria Herani dari SDN 1 Simpang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan metode unplug. Kenapa bisa saya mengambil metode unplug? Karena di instansi yang saya tempati terkendala dengan sinyal. Nah, apa katanya itu unplug? Unplug yaitu sebuah metode pembelajaran khususnya dalam bidang ilmu komputer atau coding yang tidak melibatkan perangkat atau alat elektronik seperti komputer atau laptop dan gawai. Yang mana seperti aktivitas fisik, permainan, dan interaksi langsung. Dan inilah video pembelajaran tentang unplug. Silahkan ditonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai ya, silakan dipimpin doa seperti biasa. KM-nya ayo. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sebelumnya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Oke, siap. Sudah? Sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, dipimpin oleh Ibu boleh? Boleh. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Untuk hari ini, siapa yang
kaki pada kotak atau petak yang telah dibuat dan memanfaatkan bidang datar sebagai area bermainnya atau bermain sesuai pola yang menggunakan satu kaki. Norma dan aturan dalam engkleng modifikasi salah satunya ya jujur, tanggung jawab, sportif, dan kerja sama. Pinter. Kenapa katanya harus ada norma dan aturan? Ada yang tahu tidak? Tidak, coba dengar. Norma adalah nilai atau kebiasaan yang tidak tertulis, yang biasanya mengatur perilaku kita agar bisa berinteraksi dengan baik. Contohnya, sportivitas dan kejujuran. Lalu, kalau aturan adalah petunjuk atau tata cara yang harus kita ikuti dalam melakukan suatu kegiatan atau aturan biasanya tertulis dan jelas. Nah, berarti sudah jelas ya, kalau norma tidak tertulis, kalau aturan mah bisa tertulis. Hebat. Contohnya, tidak menginjak garis saat bermain engkleng. Oke. Kenapa? Katanya harus adil. Agar permainan menjadi adil, salurannya semua pemain harus adil agar tidak ada yang merasa dicurangi. Pintar. Terus naon cenah agar tertib ya. Aturan membantu permainan berjalan dengan tertib dan terhindar dari kekacauan. Dia pintar. Keras melatih sportivitas. Norma mengajarkan kita untuk menghargai lawan, menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada dan tidak curang. Oke. Membangun kerjasama. Norma mendorong kita untuk saling membantu dan bekerja sama, terutama dalam permainan beregu. Nah, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan ya cara bermain engkleng modifikasi buatan Ibu. Silakan kalian lihat. Ayo lihat cara Ibu bermain. Ayo sini, boleh berkeliling biar kelihatan semuanya. Coba lihat. Sudah kelihatan semuanya? Ya. Baik, lihat Ibu lihat. Nah, ya. Jinjit ini. Apa ini jinjit, Bu? Sini. Ambil garis. Ya, ambil apa? Garis. Ya, kartu yang berisi pertanyaannya. Oke. Nah, seperti itu ya. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Setelah Ibu mendemonstrasikan ya permainan engkleng tersebut, barangkali ada yang mau bertanya tentang norma atau aturan dan aturan permainan engkleng? Enggak, oke. Berarti kalau enggak, Ibu ada ya yang bertanya. Bagaimana jika ada yang melanggar aturan? Oke, kalah. Baik, pintar. Terus, apakah boleh menginjak garis? Enggak boleh. Bagaimana katanya kalau menginjak garis, kalau enggak boleh? Berarti apa? Kalah. Oke, pintar. Sekarang, oke, kita praktek
kita kembali ke kelas. Oke, ayo ke kelas lagi. Nah, anak-anak, itulah permainan proses engkleng modifikasi ya. Bagaimana perasaan kalian saat bermain tadi? Senang, alhamdulillah. Terus, apakah semua teman kalian mematuhi aturan atau tidak? Tidak, oke baik. Lalu, apa yang terjadi jika ada teman yang melanggar aturan? Nah, oke, kalah, pinter. Lalu, menurut kalian, mengapa kita harus mematuhi pada aturan? Harus patuh pada aturan? Biar tertib dan aman, oke baik. Nah, sekarang kita latihan ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Jawabannya harus sama ya, karena ini apa? Tugas ke kelompok. Baik, silakan. Ya, oke. Udah sama kan semuanya jawabannya? Oke. Silakan kelompok satu, nggak usah tanya ya, sudah diskusi ya. Ya udah ini presentasi. Silakan kelompok satu ke depan. Yuk. Baik. Jangan ada yang ngobrol ya. Dengarkan kelompoknya. Ya. Pemain harus melompat dengan satu kaki. Sebentar. Itu jawaban nomor. Satu. Iya, 3 aturan penting dalam permainan engkleng. Silakan jawabannya. 1. Satu pemain harus melompat dengan satu kaki. 2 pemain tidak boleh